Shalom. Bagi jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Agustus ini adalah Life in Purpose. Artinya hidup dalam tujuan. Punya tujuan hidup. Nah, milikilah tujuan hidup yang baik agar kasih dan setia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja. Saya akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus tahun 2023. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya hari Minggu pada tanggal 20 Agustus 2023 yang akan diadakan jam 6.30 dan jam 9 yang akan dilayani oleh Bapak Immanuel Wijaya dari Ujung Pandang. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu. Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Ya betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumuman satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian? Pasti baik nih. Aku akan mengundang kalian yang merasa anak muda. Ya aku anak tua jadinya. Anak muda buat kalian ikut ibadah youth setiap hari Sabtu. Posternya ini nih. Ya benar, hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Aku juga mengundang kalian untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Ini posternya. Ya, jam 7 malam ya, jangan lupa. See you. God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di Gereja Allah Baik Mahanaim. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa mentransferkannya di rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bertemu kembali ya. Kita sudah seharian dikerjain sama MMC, Bapak-Bapak MC ya. Tapi sungguh luar biasa. Malam ini begitu keren-keren, saya sampai bingung ngelihatnya ya. Ada yang dari suku Dayak, ya macam-macam ya. Ada yang jadi ustadz lagi. Wow, luar biasa. Sungguh kemurahan Tuhan yang terjadi buat malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa dulu, kita satukan hati dahulu. Haleluya. Segala puji syukur kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Kau berikan buat setiap kami. Kalau sepanjang hari Engkau sudah memberikan kami sukacita, dan sekarang pun juga lebih lagi sukacita-Mu Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Sebelumnya Engkau ampuni Tuhan segala perkataan perbuatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami ingin sekarang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak datang kepadamu, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Segala puji syukur kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus. Haleluya. Bangkit berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian. Oleh darah anak domba, yes. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita malam hari ini? Luar biasa, karena Tuhan kita adalah luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian menanti hadiah ya. Hadiah-hadiah yang luar biasa ya. Jadi kita persingkat aja, kita masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita memberi yang terbaik, dan saya silakan kami berdoa persembahan. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu, buat kasih-Mu dan anugerah-Mu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini Bapak kita bersama-sama ibadah, akan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Amen. Tenangkan hati setiap pribadi anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami rindu memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan persembahan kami diberkati. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita ulangi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Benar Tuhan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah
Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami sepanjang hari ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, jika pada malam hari ini Kau kumpulkan kami di sini, bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Kau ingin kami semakin segambar dan serupa dengan-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami dan kemudian melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakai bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Dan untuk semua saudara-saudara yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih pemusik WL dan singer. Shalom semuanya. Kali ini sebelum saya menyampaikan sebagian dari firman Tuhan, kita berdiri dulu yuk. Kita bilang merdeka, kita ucapkan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Silakan duduk. Oke, pada malam hari ini saya berpenampilan koyo tentara londo, kata suami saya. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebagian dari firman Tuhan yang saya kasih judul Hidup yang Memiliki Tujuan. Kita harus memiliki tujuan dalam hidup. Seperti malam ini, kita kumpul di sini salah satunya, selain untuk mendengarkan firman Tuhan, kita juga punya tujuan kan? Tujuannya salah satunya adalah mendapatkan 2 door prize. Ya kan? Nah, ini judulnya, Hidup yang Memiliki Tujuan. Next. Mengapa kita harus mengetahui tujuan hidup kita? Kita harus tahu tujuan hidup kita. Agar apa? Agar kita tidak menghabiskan waktu, kita tidak menghabiskan tenaga, kita tidak menghabiskan pikiran, bahkan kita tidak menghabiskan uang ketika kita mencapai tujuan hidup kita yang salah. Kita bisa aja memiliki tujuan hidup, tapi ternyata tujuan hidup itu bukan dari Tuhan. Jadi kita menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, bahkan kita menghabiskan banyak uang, ternyata ujung-ujungnya bukan di situ. Kita juga harus peka, harus mencari tahu kira-kira apa yang akan atau apa yang seharusnya menjadi penentu arah dalam kita mencapai tujuan hidup kita. Kita harus peka apa ya yang menjadi patokan kita, apa yang menjadi pegangan kita supaya kita bisa mengetahui arah dari tujuan hidup kita. Misalnya, ketika kita sedang berkendara, kita nggak tahu jalan. Patokan kita apa? Google Map. Orang-orang gitu Google Map, tapi kalau saya pakai Google Map tambah nyasar. Tapi ada yang pakai Google Map. Atau sekarang ada lagi beberapa aplikasi yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita tidak kesasar. Bukan dalam hidup ini, cuma dalam tujuan kita ke tempat tertentu, kita butuh pegangan. Apa? Google Map salah satunya. Jika kita tidak sungguh-sungguh mengerti apa tujuan hidup kita, maka kita akan membuang-buang waktu. Seperti saya waktu itu ya, 29 tahun saya hidup, saya benar-benar tidak mengerti apa tujuan hidup saya. Saya aktif di dunia musik yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan hari ini. Apa yang saya dapat? Saya dapat kesenangan. Saya dapat apa yang saya mau. Bahkan ketika usia saya 13 tahun, saya sudah bisa membeli mobil sendiri. Setiap pergi ke mall, saya kalau beli baju atau beli apa yang saya mau, saya nggak ngeliat harga. Oh suka, langsung masukin. Oh suka, langsung masukin. Saya sempat seperti itu. Next. Nah ini saya sama kembaran saya. Ini ipar saya. Pasti tahu ya saudara-saudara semua. Dulu saya sempat jadi penyanyi dunia, sekarang jadi penyanyi surga.
Nah ini, tujuan hidup saya dulu nggak tahu apa tujuan hidup saya. Yang saya cari hanya kesenangan. Tapi ternyata kesenangan itu hanya sementara. Abis senang ya udah, nggak dapat apa-apa, nggak ada kedamaian dalam hati saya. Lalu sekarang saya suka bertanya, dulu aku kemana ya 29 tahun? Tapi puji Tuhan di usia itu, saya akhirnya ketemu pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Dari dia saya mengenal Tuhan Yesus. Walaupun semua karena Roh Kudus ya, tapi karena saya pacaran sama Mas Heri yang sekarang jadi suami saya. Dan akhirnya saya masuk di satu gereja di Surabaya, terus kemudian di Porong, dan akhirnya Tuhan memberikan jalan, dan akhirnya saya ada di GAB Mahanaim. Next. Nah, sebenarnya tujuan hidup kita itu seharusnya sejalan dengan 3 hal ini. Alasan Tuhan menciptakan kita. Next. Pimpinan Roh Kudus dalam hati kita harusnya yang menjadi radar, dalam tanda kutip ya. Pimpinan Roh Kudus harusnya menjadi radar sehingga kita tahu, kita bisa mengenali apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 10. Tetapi kita mengetahui hal-hal ini karena Allah telah mengutus Roh-Nya untuk memberitahu kita. Roh-Nya menyelidiki dan menyatakan kepada kita segala rahasia Allah yang paling dalam sekalipun. Waktu saya berdoa, saya diteguhkan oleh Tuhan bahwa pelayanan saya adalah di anak-anak. Makanya sampai detik ini saya selalu ada di pelayanan anak-anak dimanapun itu. Kenapa? Karena anak-anak yang membuat saya sehat, anak-anak yang membuat saya kuat, anak-anak yang membuat saya awet muda katanya. Beberapa orang bilang umur saya nggak kayak 51, nggak tahu umur berapa, tapi kayaknya didiskon sedikit karena anak-anak. Kenapa saya memilih gereja anak? Karena masa depan bangsa kita terletak di anak-anak, terletak di generasi muda. Iblis selalu ingin menghancurkan anak-anak, dan sebuah bangsa akan kuat jika generasinya kuat. Banyak anak muda yang sekarang ini fokusnya salah. Mereka bukan membangun masa depan, tetapi malah menghancurkan masa depannya. Sehingga perlu ada orang yang memberi mereka bimbingan supaya mereka tahu kalau mereka itu salah. Contohnya, hal-hal yang harusnya tabu, tapi sekarang jadi enggak tabu. Hal-hal yang harusnya kudus, sekarang malah dilakukan sama anak-anak. Perlu ada kebenaran yang diajarkan kepada anak-anak. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak muda bisa menjaga kelakuannya tetap bersih, yaitu dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa dalam iman, bagaimana supaya anak kita tetap teguh imannya. Next. Jangan sampai ke depan anak-anak kita menjadi terhilang. Itu tanggung jawab kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sayangnya banyak dari kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang seharusnya kita kerjakan. Karena itu adalah kehendak Tuhan buat kita. Tuhan bukan keisengan waktu menciptakan kita. Tuhan punya rencana yang jelas buat eksistensi kita di dunia. Next. Yesus memberi teladan bahwa di dalam hidupnya, di dunia waktu itu, fokusnya adalah melakukan kehendak Bapa. Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, kita ada di dunia sekarang, kita harus mengerti bahwa Tuhan punya tujuan untuk menciptakan
menciptakan kita. Next. Yeremia 29 ayat 11. Ki anoki. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tuh menciptakan kita bukan keisengan, dia punya rencana, punya rancangan yang indah untuk kita semua. Setiap kita yang lahir dengan tujuan Tuhan, hanya kita yang tidak pernah berpikir apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi kita cari apa yang kita mau. Sebenarnya nggak salah juga, karena dari kecil kan kita suka ditanya sama orang tua kita. Udah besar mau jadi apa? Sampai ada lagu, Susan, 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 sudah besar mau jadi apa? Kalau yang tahu lagu itu berarti umurnya seumuran saya, ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa-ketawa ini. Ya, bukan salah kita juga, tapi akhirnya kita jadi salah. Yang ditanamkan dalam pikiran kita itu bisa salah. Kita mau jadi apa? Biasanya kalau ditanya kita mau jadi kaya. Kita mau hidupnya berlebihan, kita mau punya rumah, mau punya mobil. Akhirnya kesuksesan seseorang dalam hidup itu diukur dari kekayaan yang dia punya. Padahal menghidupi rencana Tuhan adalah tujuan yang paling mulia. Next. Nah, yang kedua, tujuan hidup kita harusnya selaras dengan benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Waktu kita lahir di dunia, kita dititipkan benih untuk menghidupi panggilannya. Tuhan kasih kita modal untuk kita bisa hidup. Modalnya namanya benih tadi. Benih itu harus tumbuh dan berbuah. Next. Apa benih itu? Benih itu passion atau semangat kita. Kenali apa yang membuat kita semangat. Lalu kita gali, kita kembangkan. Kita yang harus mengenali apa yang bikin kita semangat. Waktu kita sekolah dulu misalnya, sukanya pelajaran apa? Kalau kita nggak suka hitung-hitungan, waduh cek lamane ini gurunya. Saya sampai pernah punya teman saya nakal, dia nggak suka pelajaran kimia, dikasih amoniak tempat duduknya kan baunya nggak enak. Gimana caranya biar gurunya cepat keluar, cepat selesai? Karena dia nggak suka. Teman saya itu namanya Dagmar, kembaran saya. Dia dulu isengnya setengah mati. Dia begitu karena dia nggak suka. Tapi giliran ada seni, musik, ada apa, oh paling getol, paling senang dia. Ya memang dia passionnya di situ. Nah kalau kita udah tahu passion kita apa, kita kembangkan, nah itu bisa jadi sesuatu yang kita jadi punya modal di situ. Kita tahu, jadi potensi dalam hidup kita yang harus kita gali. Karena itu yang akan menghidupi kita. Kita bisa gagal menggali potensi yang Tuhan tanam. Kita dianggap tidak ahli ketika kita gagal. Misalnya, seseorang itu sebenarnya pintar renang, tapi dia latihan basket, lah kan ngawur. Orang tuh nggak bisa dipaksa, mau les vokal, mau les musik misalnya ya, les drum 1000 tahun, tapi dia nggak punya passion di situ, nggak akan bisa. Ada orang yang nggak les, bisa sendiri orang passionnya di situ, itu nggak bisa dipaksa. Akhirnya kita dianggap nggak ahli kalau kita nggak punya passion tapi dipaksa untuk les itu. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, firman ada yang bilang begitu, orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Cakap dalam pekerjaan itu nggak mesti, apa aja, bisa apa aja, jangan meremehkan apa yang kita punya. Aku kalau nyapu bersih, alah nyapu tok. Loh gereja kalau disapu nggak bersih terus piye? Gereja bisa bersih kalau orangnya cakap dalam menyapu, lantainya jadi bersih.
Jangan meremehkan orang yang bisa nyapu bersih. Saya kalau nyapu nggak bersih dulu, kata nenek saya, jangan nanti suamimu brewokan. Tapi temenan ya suamiku brewokan ya. Dulu nenek gitu kalau ngomong, yang bersih Neng, kan orang Sunda nenek saya. Ini lo masih sisa, oh iya tiap nyapu mesti ada sisa. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil yang kita punya. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai waktu yang masih Tuhan berikan. Pakailah apa yang Tuhan percayakan ada di tangan kita, supaya kita bisa berbuah dari apa yang ada di tangan kita. Kalau kita nggak bisa khotbah, bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja itu bukan hanya diri di sini. Ngatur bangku-bangku itu juga pelayanan. Kita bisa melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, pohon yang berbuah lebat, buahnya bukan untuk dirinya sendiri. Hidup kita juga harus bisa menjadi berkat oleh apa yang ada di kita untuk orang-orang di sekitar kita. Next. Nah, yang ketiga, ini udah yang ketiga, abis ini udah, kan senang ya kalau yang ketiga terus mau selesai ya. Tujuan hidup kita harusnya juga selaras dengan di mana kita ditempatkan. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Next. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Next. Dua ayat ini berbicara tentang di mana kita ditempatkan. Sekarang ini kita ditempatkan di mana? Yang pertama, kita ditempatkan pasti di keluarga kita. Sebelum kita menjadi berkat di luar, kita harus menjadi berkat di dalam rumah kita. Jangan kita mencari pengakuan di luar, tapi di dalam rumah kita amburadul. Keluarga dulu, kemudian di komunitas. Komunitas bisa pelayanan kita, bisa di gereja, bisa di tempat pekerjaan kita. Lalu kita ditempatkan di mana? Di kota kita, di Sidoarjo. Dan yang terakhir kita ditempatkan di negara kita. Next. Tuhan punya rencana yang sempurna ketika kita dilahirkan. Dimanapun itu. Dimanapun kita berada, Tuhan memiliki sebuah tujuan atas kita. Tuhan pasti menempatkan kita di tempat yang tepat. Tuhan pasti menempatkan kita di tempat yang tepat. Tuhan tidak mungkin salah. Dan seharusnya hidup kita akan menjadi maksimal jika kita ada di tempat yang tepat itu. Seharusnya. Next. Namun untuk menjadi maksimal di tempat yang tepat, kita harus berani keluar dari zona yang nyaman. Maksudnya apa? Maksudnya Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Artinya kalau kita jadi ranting yang tidak berbuah, kita pasti dipotong. Tapi kalau kita berbuah pun kita dibersihkan. Maksudnya apa dibersihkan? Kita harus mau ditegur. Kita harus mau dibenarkan. Karena kita ini tidak mungkin sempurna. Setiap kita pasti punya kelemahan. Gak ada orang yang bisa semua. Tuhan mau di dalam hidup kita. Roh Kudus itu kan roh penolong. Nek denger itu denger Roh Kudus. Ojo Roh Kudus kata orang-orang. Kita harus dengar Roh Kudus. Roh Kudus itu ada. Kalau sampai kita ngaco, berarti kita lagi nggak dengar Roh Kudus.
Kalau kita nggak tahu apa sih tujuan hidup kita tanya. Pasti dijawab, pasti ditolong. Lalu yang kedua, pahami bahwa Tuhan memiliki alasan dalam menciptakan kita, bukan kengangguran. Kenapa saya ada di keluarga saya? Ternyata keluarga saya kan belum kenal Tuhan. Tapi karena saya kenal duluan, ayat firman Tuhan juga bilang satu orang yang diselamatkan, satu rumah akan diselamatkan. Walaupun saya ada di Sidoarjo. Kenapa saya ada di Sidoarjo? Saya udah tahu. Karena kalau saya di Jakarta, di sana saya nggak mungkin tahu ada STT para kletos. Saya nggak mungkin pelayanan di gereja. Saya bisa kuliah kan karena saya ada di sini pelayanan. Saya kuliah bukan karena mau cari titel. Enggak. Saya kuliah supaya saya tahu bagaimana caranya saya memberitakan firman. Supaya yang utama keluarga saya bisa kenal Tuhan. Saya nggak mau selamat sendiri. Saya mau keluarga saya juga ikut selamat. Saya memang nggak punya harta. Tapi saya tahu kewajiban saya. Apa yang harus saya lakukan buat keluarga saya. Apa yang bisa saya beri. Jadi nomor 2, pahami bahwa Tuhan memiliki alasan dalam menciptakan kita. Yang ketiga, mari kita kembangkan benih yang telah Tuhan tanam dalam hidup kita. Benih itu juga bicara tentang talenta. Kita di sini pasti punya talenta. Dan itu harus kita kembangkan. Dan yang terakhir, mari kita berdampak di mana Tuhan tempatkan kita. Agar apa? Agar nama Tuhan semakin dimuliakan melalui keberadaan dan pelayanan kita. Saya nggak perpanjang. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, pelajaran buat saudara semua, buat saya juga. Saya menyampaikan ini bukan saya ahli tentang ini, tapi saya juga bikin untuk saya juga. Saya panggil pemusik, WL, singer. Kita nyanyi lagu, apa Bu Tina tadi? Oleh Darah Anak Domba. Ayo kita berdiri semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kepadamu, jikalau Tuhan malam hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah spesial kemerdekaan. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu punya rencana
untuk kami boleh menggenapi setiap rencanamu, di dalam kami mengerti kehendak Tuhan, mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Berkatilah setiap kami, khususnya berkatilah Ibu Doris yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati penata layanan, berkati semua umat-Mu yang datang malam hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Bapa, kami berdoa syafaat malam hari ini untuk bangsa dan negara kami yang berulang tahun ke-78 tahun. Kami berdoa biar kiranya lawatan-Mu terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan berkarya terus. Engkau Tuhan akan mengurapi pemimpin negara kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai Wakil Presiden, sampai staf menteri, TNI, Polri, semua aparat-aparatur negara. Biar mereka bekerja, mereka takut akan Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar keamanan, ketentraman boleh terjadi bagi bangsa ini. Terjadi atas kota kami, terjadi atas negeri ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap persoalan-persoalan yang dihadapi negeri ini, tantangan-tantangan Tuhan, kami berdoa lawatan-Mu boleh terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Sidoarjo. Tuhan, biar kiranya lawatan-Mu terjadi bagi kota kami tercinta Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati bupati, wakil bupati. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan melawat, memberikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi kota Sidoarjo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kerukunan boleh terjadi antar suku, ras dan agama Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau terus berkarya, Engkau melawat kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami malam ini Tuhan. Biar urapan-Mu boleh terjadi, lawatan-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati dan lawat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, kita akan masuk acara berikutnya.